Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut kisah Nabi yang keempat, yaitu Nabi Hud. Mari sama-sama kita belajar dan memahami kisah Nabi Hud. Sejarah singkat Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihissalam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Diriwayatkan dari Abu Zar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji, diantaranya jujur, amanah, budi pekerti yang luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Dan kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada." Surat Hud ayat 50. "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Surat Hud ayat 51. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Aqaf, tepatnya di sebuah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh alaihissalam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain. Terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabar Hud atau Makam Hud. Di dekat Qabar Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam, dan merupakan kaum tertua selama dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Untuk bisa disebut juga merupakan keturunan dari Syam bin Nuh, kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-hari. Namun kenikmatan yang berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelumnya, yaitu kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Perjalanan dakwah Nabi Hud. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat Nabi Hud alaihissalam, yaitu Al-Aqaf. Tugas Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan ajaran agama, menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka sendiri membuatnya, seperti ditunjukkan dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 52. Artinya, dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobat kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang dosa." Kisah Nabi Hud diutus sebagai penolong bagi kaum Ad. Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihissalam.
dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad selain diabadikan ke dalam Al-Quran dan surat Hud. Juga diabadikan dalam surat Al-Asyura ayat 128 sampai 135. Nabi Hud alaihissalam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Kaum Hud alaihissalam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka, bahwa kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perbuatan dan perkataanmu kami tidak mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Lalu dia Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Surat Hud ayat 54. Balasan azab kepada kaum Ad yang ingkar. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihissalam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka, sesuai yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70. Artinya mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Akibat dari keras kepala kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang pertanian mereka dari kekeringan. Namun di tengah sorak-sorai kaum Ad berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi, peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tidak mau mempercayai segala perkataan dan membuktikan atas peringatan Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada, seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lain milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segala seperti serbuk. Kisah tentang angin topan menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqq ayat 6 sampai 8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah binasa dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada kaum Hud alaihissalam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin tersebut.
Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya kaum Hud alaihissalam, para pengikut berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Mujizat Allah Ta'ala kepada Nabi Hud. Bagi kalian yang belum familiar dengan istilah mujizat, sekarang kita bahas apa sih mujizat itu? Mujizat adalah suatu peristiwa, kejadian ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mujizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada sesamanya. Mujizat ini tidak akan ditiru oleh siapapun sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan, sedangkan mujizat tidak. Sekarang akan kita bahas mujizat yang dimiliki oleh Nabi Hud alaihissalam. Berikut dijelaskan mengenai 3 mujizat yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Hud alaihissalam guna membantu beliau dalam menjalankan dakwah kepada kaum Ad. 1. Atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang pertanian dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. 2. Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, yaitu mencapai 130 tahun. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan yang dahsyat. Kisah Nabi Hud yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah perjalanan Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat di Al-Quran, diantaranya surat Hud ayat 50 hingga ayat 54. Dan artinya, kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada. Surat Hud ayat 50. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Surat Hud ayat 51. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Surat Hud ayat 52. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Surat Hud ayat 53. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Hud ayat 54. Itu tadi arti-arti dalam surat Hud dari ayat 50 hingga ayat 54. Sekarang surat Al-Mu'min ayat 31 hingga ayat 41. Akan kita bahas setiap ayat dan akan kita artikan. Surat Mu'min ayat 31 yang artinya, kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. Surat Mu'min ayat 32 yang artinya, lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Surat Al-Mu'min ayat 33 yang artinya, dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya yang mendustakan pertemuan hari akhir, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Surat Al-Mu'min ayat 34 dan artinya, dan sungguh jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti akan rugi. Surat Al-Mu'min ayat 35 yang artinya, adakah Dia menjanjikan kepadamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu.
Surat Mukmin ayat 36. Jauh sekali dari kebenaran apa yang dia ancamkan kepadamu. Surat Al-Mu'min ayat 37 yang artinya kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Surat Al-Mu'min ayat 38 yang artinya dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Surat Al-Mu'min ayat 39 yang artinya dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Surat Al-Mu'min ayat 40 yang artinya Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Surat Al-Mu'min ayat 41. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Haq ayat 6 hingga ayat 8. Akan kita bahas arti dari setiap surat dan ayatnya. Surat Al-Haq ayat 6 yang artinya sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Surat Al-Haq ayat 7 yang artinya Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada malam itu mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Surat Al-Haq ayat 8 yang artinya maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Itu tadi kisah Nabi Hud alaihissalam dan mujizatnya. Dari kisah ini kita dapat mengambil nilai kehidupan yang bisa kita tanamkan dalam diri kita. Jadi, tanamkan nilai kehidupan dari kisah Nabi Hud alaihissalam agar hidup menjadi lebih tenang. Sekian cerita Nabi Hud alaihissalam. Dari kisah itu juga terdapat nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Jadi tanamkan nilai kehidupan dari kisah Nabi Hud alaihissalam agar hidup ini menjadi lebih tenang. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman dan keluarga agar mereka tahu kisah Nabi Hud. Dan ikuti kisah Nabi selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.